pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Valentinus Guntur MP. Saya Keluarga Bergenta. Saya Nurwa Yuni. Saya Michela. Saya Rika Sadim. Saya Kristina Maulana. Saya Dio Saputra. Baik, langsung saja kita ke materinya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pencetus teori. Teori ini dikembangkan oleh Smeltzer, seorang sosiologi dari Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul Theory of Collective Behavior pada tahun 1962. Nah, Smeltzer menggunakan pendekatan fungsional struktural untuk menjelaskan bagaimana perilaku kolektif dan gerakan sosial muncul sebagai respon terhadap ketegangan dalam sistem sosial. Jadi, teori ini berargumen bahwa sebuah gerakan sosial itu berkembang melalui serangkaian tahapan yang saling menambahkan nilai atau adding value sehingga akhirnya memicu aksi kolektif. Selanjutnya ada pengembangan teori atau 6 tahapan Smeltzer. Yang pertama ada rekonstruktifan struktural. Itu adanya struktur masyarakat yang memungkinkan menjadikan gerakan, misalnya itu kebebasan berpendapat. Yang kedua ada ketegangan struktural atau struktural lain. Munculnya ini rasa ketidakadilan atau tekanan ekonomi atau sosial di masyarakat. Nah, yang ketiga ada pertumbuhan keyakinan umum atau spread of generalist belief. Masyarakat mulai menyepakati apa masalah utamanya dan siapa yang harus disalahkan. Oke, kita masuk yang keempat, ada faktor pemicu. Faktor pemicu adalah sebuah kejadian spesifik yang menyulut kemarahan massa atau misal insiden kekerasan polisi atau kenaikan harga yang mendadak. Selanjutnya, terus ada yang kelima, mobilisasi untuk aksi. Ini munculnya pemimpin dan organisasi yang mengarahkan massa untuk bergerak bersama. Terus ada yang terakhir, yang keenam, ada kegagalan kontrol sosial. Respon dari pihak berwenang, polisi atau pemerintah yang gagal meredam situasi sehingga gerakan semakin membesar. Selanjutnya yaitu penggunaan teori dalam kajian atau penelitian. Nah, untuk memahami berbagai fenomena dalam masyarakat ini seperti mengapa analisis kerusuhan dan demonstrasi ini bisa digunakan untuk membedah mengapa semua protes massa bisa berubah menjadi kerusuhan besar atau gerakan politik yang teratur. Nah, yang kedua, kajian organisasi sosial membantu peneliti memetakan faktor-faktor apa saja yang kurang dalam sebuah komunitas sehingga mereka gagal melakukan perubahan sosial. Nah, yang ketiga adalah kajian inovasi. Kajian inovasi ini dalam perspektif lain nilai tambah juga digunakan untuk mengkaji bagaimana inovasi dan kreativitas menciptakan keunggulan baru dalam organisasi. Baiklah, untuk contoh kasusnya yang pertama itu ada gerakan reformasi tahun 1999 di Indonesia. Pemicu dari kasus ini yang pertama itu ada krisis moneter dan penembakan mahasiswa Trisakti. Jadi keyakinan umumnya itu yang pertama ada korupsi, yang kedua ada kolusi, yang ketiga ada nepotisme atau KKN harus diberantas. Dan untuk mobilisasinya, mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR. Dan juga untuk gerakan Arab Spring yang merupakan ketegangan ekonomi dan politik yang memuncak setelah aksi bakar diri seorang pedagang di Tunisia sebagai faktor pemicu. Baik, selanjutnya kritik terhadap teori nilai tambah, yang dimana di sini terdapat 3 kritik, yaitu terlalu mekanis. Kritik ini juga sering menyebut teori ini terlalu kaku karena mengasumsikan tahapan harus berurutan secara linear. Padahal gerakan sosial seringkali terjadi secara acak dan spontan. Nah, di sini juga gerakan sosial itu yang kita ketahui, gerakan sosial atau massa yang sudah siap untuk turun, itu mereka langsung turun. Jadi tidak perlu untuk teratur. Dan yang kedua yaitu mengabaikan emosi individu, yang dimana fokus Smeltzer terlalu besar pada struktur sosial dan kurang memperhatikan dinamika psikologis atau emosional individu dalam gerakan.
Yang ketiga, bias kontrol sosial. Teori ini terkadang dianggap berpihak pada status quo karena melihat gerakan sosial sebagai gangguan yang perlu dikontrol atau otoritas. Nah, di sini juga kita ketahui banyak gerakan sosial atau aksi massa, contohnya itu yang tidak bisa mengontrol emosi mereka, yaitu dengan merusak fasilitas-fasilitas dan dengan main kekerasan. Jadi bias kontrol sosial ini merupakan kritik juga terhadap gerakan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang terakhir, yaitu kesimpulan. Teori nilai tambah yang dicetuskan oleh sosiolog bernama Neil Smeltzer pada tahun 1960-an merupakan kerangka kerja yang menjelaskan bahwa gerakan sosial tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui akumulasi 6 kondisi sosial yang saling membangun secara berurutan. Mengadaptasi konsep ekonomi di mana nilai bertambah di setiap tahap produksi. Teori ini menyatakan bahwa aksi kolektif hanya akan muncul jika terdapat kombinasi dari keproduktifan struktural, ketegangan sosial, pertumbuhan keyakinan umum, faktor pemicu yang spesifik, mobilisasi partisipan, dan kegagalan kontrol sosial dari pihak berwenang. Meskipun sangat berguna untuk menganalisis sejarah gerakan besar seperti hak sipil di Amerika Serikat atau reformasi, teori ini tetap menghadapi kritik karena dianggap terlalu kaku secara linear dan cenderung memandang partisipan gerakan sosial sebagai aktor yang emosional atau irasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.